Ya, siapa yang menduga ya, usaha yang saya mulai saat kuliah di UGM tahun 2006. Ini waktu pertama kali di sebuah gang di Jalan Flamboyan dekat UGM, UNY, dan terus berkembang dan alhamdulillah saat ini sudah buka di 101 kota dari Aceh sampai Papua. Ya, terima kasih. Kita 395 outlet. Dan ini diawali tadi kisahnya seperti yang di SCTV tadi ya. Jadi saya modal dengan satu mesin cuci, satu mesin pengering, dan sewa tempat. Karena memang waktu itu habisnya disewa tempat biasanya, sewa toko tadi. Dan terus berkembang Simply Fresh sebagai pelopor industri roti kiloan di Indonesia. Jadi saya ingat sekali ketika buka di Jabodetabek, di Sumatera, di Makassar, Kalimantan, orang masih bingung, roti kok ditimbang mas, roti kok dikiloin ya. Nah itu terus kami melakukan edukasi dan alhamdulillah akhirnya orang banyak yang tahu masa ini dan sekarang kalau kita lihat sudah menjamur ya di mana-mana industri roti kiloan. Nah, total sekitar 36 penghargaan ini juga yang membuat Simply Fresh tumbuh dengan pesat karena banyak prestasi yang didapat, otomatis sering viral kalau bahasa sekarang ya, sering viral diliput berbagai media hampir seluruh media televisi nasional, lalu media cetak nasional juga meliput Simply Fresh ini. Nah, terus tahun 2010 dari ceritakan pengembangan Simply Group berkembang, kami melakukan diversifikasi membuka bisnis gesos atau penginapan. Nah ini juga awalnya melihat di kota Jogja. Saat itu kalau tahun segitu 2010 kalau lagi high season atau lagi liburan itu semua penginapan penuh dan banyak wisatawan yang dapat hotel. Akhirnya yang terjadi banyak yang nginapnya bawa kendaraan di masjid, gitu ya, di pom bensin. Lalu saya lihat peluang di sana. Kenapa nggak kita buat gesos saja atau homestay? Rumah yang hanya biasanya disewakan tahunan, kita alih fungsikan menjadi sewa harian atau homestay. Dan ini cukup lebih menguntungkan sekali karena satu hari itu bisa range-nya dari 800.000 sampai 2.500.000 per malam. Daripada cuma disewakan tahunan yang mungkin ya kalau di Jogja sekitar 30-50 juta ya. Nah ini untuk kalau konsep vilanya seperti itu. Nah ini kalau konsep yang rumah 3 kamar ya, Pak Anwar ya. Ini 3 kamar dan itu termasuk favorit. Cukup bisa punya investasi, misalkan kalau kita tidak jual propertinya, ini properti bisa kita bantu dengan dari developer atau marketing properti yang nanti mencarikan ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya ini, di Simply Home ini spesialisnya adalah sebagai pengelola, ya, sebagai manajemen homestay-nya. Nah, jadi Simply Home Gesos ini juga terdapat Muri sebagai waralaba Gesos pertama di Indonesia juga. Alhamdulillah kita sudah buka di 5 kota ya, dan yang terbanyak di Yogyakarta. Nah, ini juga konsepnya villa ini juga termasuk favorit. Dia ada kolam renang, jadi walaupun posisinya ada di tengah kota, tapi kalau ada P di kolam renang itu dicari. Nah ini termasuk yang dicari juga karena banyak orang staycation, sekarang modelnya staycation. Nah ini bisnis kami berkembang, bisnis oleh-oleh, yang satu oleh-oleh artis dengan Mas Budi, dan berkolaborasi dengan Mbak Ria Ricis, Mbak Oki Setiadewi, lalu Pak Asik Haru, dari Simply Group juga berkolaborasi, lalu bisnis batik, dan terakhir yang ini baru buka juga belum lama di Bandar Lampung. Oke, sedikit mengisahkan ya, perjalanan suksesnya itu bagaimana sih? Nah, ini mungkin jadi sharing dari saya juga. Nah, setelah saya pelajari, saya banyak belajar mengikuti berbagai seminar, berbagai workshop, bahkan saya juga membuktikan sendiri. Ternyata kuncinya adalah di sini ya, kecerdasan spiritual. Jadi seperti kita tahu kecerdasan itu kan yang sering disebut biasanya IQ, kecerdasan intelektual. Lalu yang kedua ada EQ, emotional quotient. Yang ketiga adalah spiritual. Nah ternyata kuncinya di sini. Ketika cerdas secara spiritual sebagai pengusaha itu penting sekali. Ya. Dan kenapa? Karena memberikan ketenangan. Ketika kita menghadapi berbagai masalah di dalam bisnis itu, kita membutuhkan ketenangan, kestabilan di dalam emosional dan intelektual.
intelektual juga. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan melatih kecerdasan spiritual. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut ISQ, nanti pernah dibahas juga ya tentang kecerdasan spiritual. Nah, ketika tentang fungsi IQ tadi dan EQ akan normal. Sebaliknya, kalau orang yang spiritualitasnya rendah, dia menghadapi masalah atau problem, dia mudah sekali menyerah. Ya. Bahkan orang yang cerdas sekali pun jadi tampak bodoh, karena dia tidak menggunakan akal sehatnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa kecerdasan spiritual itu sangat penting. Nah, ketika pasrah, masukin frekuensi spiritual memutuskan berdasarkan kata hati. Nah, ternyata bukan kata saya ya, ternyata dalam sebuah majalah, namanya majalah Fortune, ini majalah para CEO dunia, majalah internasional, ya, masalah level dunia. Nah, kata para CEO tadi ya, di sebuah majalah, sebuah edisi majalah Fortune, yang intinya ya, mulai dari CEO Pepsi, CEO eBay, ya, CEO Perrier, CEO Airways. Nah, ini intinya adalah spiritualitas mereka itu sangat tinggi. Ya. Walaupun mereka sebagai pemimpin di perusahaan yang kapitalis sekalipun, ya, yang pokoknya yang penting cuan, ya, nggak peduli bagaimana yang penting cuan, mereka itu memikirkan secara spiritual. Ya. Dan ternyata dari seorang profesor sekolah bisnis namanya Andrew Wicks, banyak eksekutif tidak terbuka bahkan menyembunyikan agamanya karena khawatir hal itu menjadi masalah besar di mata orang. Nah, jadi sebenarnya orang itu khawatir kalau menunjukkan spiritualitasnya. Ya. Padahal membuka diri tentang keyakinan dia itu sesungguhnya sangat penting. Ya. Bahkan saya baca sebuah buku itu CEO dari Samsung. Ya. Itu juga sama ya, dia memiliki filosofi spiritualitas yang sangat tinggi. Akhirnya kita bisa melihat raksasa Samsung ya, yang dulu diremehkan menjadi sebuah raksasa elektronik yang mendunia. Ini membuktikan bahwa ternyata ketika kita punya sukses di bidang apapun, di terutama apalagi dalam konteksnya bisnis, kita memang butuh kecerdasan spiritual. Ya, terlepas apapun agamanya. Ya. Jadi ini spiritualitas secara umum. Nah, saya sudah menulis dua buah buku. Buku pertama saya, judulnya Jurus itu Membangun Bisnis Berkah Omset Miliaran. Ini saya tulis juga karena banyak permintaan. Ayo Mas bikin buku gitu ya. Terus banyak pertanyaan juga. Saya capek sendiri gitu ya. Saya sering diundang berbagai workshop, seminar, di berbagai kampus juga. Akhirnya saya tulis buku saja kalau ingin strateginya ada di sini. Nah, akhirnya saya rumuskan ya. 3 sukses kunci bisnis itu untuk bisnis kita sukses berkah itu adalah ada 3 ya. Yang pertama, kejelasan tujuan. Saya melihat orang-orang yang sukses di dalam bisnis itu memiliki tujuan yang mulia ya. Jadi bisnis itu bukan hanya sekedar cari duit kaya raya, tidak begitu ya. Pasti dia punya misi mulia di balik itu, kebermanfaatan yang sangat besar. Orang-orang yang sukses, orang yang berhasil itu memiliki visi yang jauh ke depan ya. Akhirnya dia tidak hanya target-target konten semata yang akhirnya menimbulkan totalitas di dalam berbisnis. Nah, ini yang kadang orang tidak sadar ya. Atau gampangnya mungkin saya berbisnis itu apa sih? Mungkin hasilnya saya ingin bangun masjid, mungkin ya, bangun beri bisa naikkan haji orang tua. Itu seperti dari sisi-sisi kemuliaan ya, atau kebaikan. Jadi tujuan bisnis adalah hanya sekedar mencari cuan semata. Dan itu pasti akan mengikuti ya. Ketika bisnis kita ada unsur kemuliaan, cuan itu juga akan mengikuti. Lalu yang kedua ya, karena saya sebagai seorang muslim ya, menjalankan bisnis juga harus mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang ketiga, menjalankan sunnatullah atau prinsip-prinsip di dalam sukses berbisnis. Ya. Ibarat kita punya produk yang bagus sekalipun, kalau kita tidak ada marketing, tidak melakukan sunnatullah, yang melakukan kegiatan pemasaran, siapa yang tahu kan gitu ya. Nah, sunnatullah dalam bisnis ada 3 ya. Kalau saya dapat dari course bisnis saya itu ada 3, great system dan great strategy. Nah, yang Bapak Ibu sampaikan hadir di sini adalah membahas tentang great strategy, yaitu bagaimana berinvestasi yang tepat. Ya. Nah, ini saya masuk ke materi investasi. Nah, investasi itu apa sih? Yaitu aktivitas menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai
ada investasi. Nah biasanya orang kalau berinvestasi tidak hanya di satu wadah ya, di beberapa wadah supaya kalau yang satu gagal masih ada wadah yang lain. Nah tujuan investasi sendiri itu apa? Ya, pasti adalah financial freedom ya. Jadi tanpa bekerja bisa punya penghasilan, memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya hidup dan membiayai tujuan hidupnya. Ya. Tujuan kita berinvestasi kan itu. Nah, kalau dalam sebuah kuadran, Bapak Ibu pernah membaca bukunya Robert Kiyosaki ya, ada 4 kuadran ya. Dari employee, dia bekerja mendapatkan gaji ya. Lalu menjadi self-employed itu wirausaha UKM lah kalau bahasa kita ya. Dulu saya juga awal dengan self-employed, bekerja, semua dilakukan sendiri ya. Menjadi superman ya, semua dikerjakan sendiri. Lalu berikutnya kalau sudah naik kelas lagi menjadi business owner. Nah business owner ini mempunyai sistem yang sudah jadi yang tanpa kehadiran kita pun bisa jalan gitu ya. Tapi tetap kita berperan di situ. Lalu yang keempat yang paling tinggi dan ini yang paling kita inginkan gitu ya, kita menjadi investor di mana uang itu bekerja untuk kita. Kita tidak menanamkan modal di satu tempat dapat penghasilan setiap bulan atau laporan. Nah, mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Simplon dan Simplify, itu dalam rangka supaya Bapak Ibu bisa menjadi investor. Nah, kalau bahasa saya investor itu ada 2, investor aktif dan investor pasif. Kalau investor aktif yaitu menjadi business owner ya, ikut turun kelola bisnis yang sudah memiliki sistem. Jadi Bapak Ibu tetap ikut bekerja di sana, beraktivitas di sana, mungkin untuk mengisi masa nanti pensiun gitu ya. Banyak juga organisasi kami yang dari pensiunan ya. Saya udah Pak, kami saja yang kelola ya. Nggak mau saya pilih untuk aktivitas saya, itu ada juga ya. Tapi ada juga yang pilihnya investor pasif. Anda tetap bisa berpenghasilan walau tidak mengelola bisnis secara langsung. Nah, ini juga ada ya, yang mengisi waktu pensiunnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi ya, beribadah dan lain-lain. Nah, ini ada juga yang memilih sebagai investor pasif. Dari Simply Fresh juga bisa ya, Simply Fresh dan Simply yang konsepnya adalah full management atau full dikelola oleh manajemen tinggal menerima hasil. Nah, ini juga banyak dari investor kami dari berbagai kota yang memilih menjadi investor pasif. Nah, lalu berikutnya tips berinvestasi. Investor harus cermat dan kritis. Yang pertama, tanyakan secara detail amati cara kerjanya. Kalau Bapak Ibu investasi harus tahu ya dengan detail, jangan hanya emosional saja. Jadi jangan sampai berinvestasi ya karena iming-iming saja. Lalu yang kedua, cermati sistem bagi hasilnya. Apakah sudah sesuai atau belum ya. Lalu yang ketiga, bagaimana risikonya ke depan. Nah, ini bisnis ini jangan cuma bisnis musiman ya. Kalau Simplify sudah 19 tahun, kalau Simplify sudah 15 tahun. Jadi kalau bisnis yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sudah proven sudah belasan tahun ya. Lalu yang keempat, cari pengelola yang amanah dan fokus, bukan hanya kebanyakan bicara. Ini banyak sekali mungkin tentang motivator, tentang inspirator gitu ya. Jadi kita sekali untuk berbicara ini orang ikut serta di dalam, tapi tidak mengerti atau tidak menjadi pribadi yang amanah. Ini juga harus diamati ya. Track recordnya harus diamati. Lalu yang kelima, mintalah laporan keuangan 3-6 bulan terakhir. Ini penting sekali. Bagaimana bisnis ini, dia bagaimana ya? 3-6 bulan terakhir perkembangannya bagaimana? Ini bisa ditanyakan. Lalu yang keenam, pilih bisnis yang memiliki sistem kerja, bukan bisnis yang bergantung pada keahlian dan sosok seseorang. Nah, ini juga bahaya juga ya kalau bisnis itu tergantung person. Jadi misalkan restoran, kalau yang masak mitra kita tadi kopinya yang jago enak gitu ya. Kalau enggak rasanya sudah berubah, itu bahaya sekali. Jadi cari investor harus cermat juga dan kritis. Lalu berikutnya tipsnya adalah hati-hati janji untuk besar dan cepat. Nah, ini juga harus itu harus kritis di sini ya. Jangan wah ini untungnya bisa balik modal cepat sekali 6 bulan. Nah, ini kalau tanda tanya bisnis apa yang bisa balik modal sangat cepat. Nah, gitu ya. Jangan terlalu tergiur dengan untung besar yang seketika. Lalu yang kedua, cek ke lapangan
apakah perkataan sesuai dengan kenyataan. Jadi harus riset juga ya. Misalnya sivitas itu Bapak Ibu harus datangin mungkin di kota Bapak Ibu gimana perkembangan tentang sivitas di situ bisa diamati. Tanyakan juga kepada kawan-kawan yang ahli di bidang itu. Yang ketiga, bahagia risikonya juga bukan hanya untuk saja. Ini juga perkara rezeki ya. Karena kita juga sudah berkali-kali menghadapi, kita sudah yakin akan di satu titik ini sudah kita survei ini bagus. Ternyata tidak sesuai harapan kita ya. Sementara orang yang di tempat yang tidak kita harapkan prospeknya bagus, ternyata omsetnya luar biasa. Ini sudah di luar kuasa kita juga ya. Namanya bisnis itu ada risiko ya. Jadi kita hanya bisa meminimalkan risiko. Lalu yang keempat, jangan percaya dengan fixed rate atau bunga tetap karena selain riba untuk keinginan saja nggak boleh ya. Juga jadi bermasalah atau hanya nanti ini juga banyak sekali yang fix pasti berhasil sekian sebulan. Nah ini juga hati-hati ya. Lalu berikutnya tipsnya adalah investasikan sepertiga dari uang Anda. Jadi jangan semuanya dihabisi oleh Ibu ya. Harus disimpan juga sepertiga saja. Jangan menanamkan seluruh uang Anda hanya pada satu jenis investasi, meskipun Anda yakin bisnis tersebut mendapatkan pendataan keuntungan ya. Karena keuntungan itu kan prinsipnya itu dalam waktu cepat atau jangka pendek atau jangka panjang. Harapan kita kan jangka panjang. Ada mitra kita itu sudah dari tahun berapa ya? 12 tahun ya. Dia udah sekarang menerima hasilnya terus tiap bulan kan. Terus kebetulan pas saya diundang ke Korea dan Jepang, isi teman-teman yang kerja di sana, misalnya dia berinvestasi sampai sekarang itu terus menerima hasilnya dan sekarang sudah signifikan. Lalu yang kedua, lebih baik Anda membagi uang Anda untuk berinvestasi di beberapa bisnis yang sudah untuk dijual. Nah ini lebih enak lagi ya. Karena memang membangun bisnis itu, ya Bapak Ibu kalau sudah pensiun lebih baik melakukan kegiatan aktivitas yang lain gitu ya. Nanti mungkin semangat di awal, kalau saya selama ini melihat ya, semangat di awal, 1 bulan, 2 bulan habis itu sudah ada kurang terkontrol lagi. Itu sering terjadi sekali. Jadi membangun bisnis itu juga butuh keseriusan. Kadang sudah capek gitu ya. Lalu yang ketiga, jika Anda menanamkan seluruh uang Anda pada satu bisnis dan kemudian rugi, Anda tidak memiliki cadangan dana lagi. Makanya paling tidak sepertiga itu maksimal adalah yang setengah saja ya kalau Pak ya. Kalaupun Anda sangat yakin, investasilah hanya setengah dari seluruh uang Anda dalam satu bisnis. Karena setiap bisnis tetap memiliki risiko. Namanya bisnis itu pasti ada risiko ya. Kalau nggak ada risiko itu bukan bisnis ya. Kalau bisnis ada untung ada rugi. Ya, saya kira itu saja dari saya. Mungkin nanti kalau mau dilanjut tanya jawab saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.